Dari kejauhan, dunia melihat Iran seperti seekor macan yang dikepung singa-singa lapar. Armada tempur Amerika mendekat, jet-jet Israel terbang rendah, dan para komentator barat sibuk berdebat di studio mewah sambil minum latte. Apakah ini saatnya Iran tumbang? Tapi anehnya, yang tampak berkeringat bukan Iran. Justru dunia, khususnya dunia barat, yang kelihatan gugup. Kenapa bisa begitu? Iran ini kayak karakter di film sudah dipojokkan, disangsi, dimaki, tapi tetap berdiri. Rambut acak-acakan, wajah penuh debu tapi senyumnya sinis. Cuma segini? Sudah lebih dari 4 dekade Iran hidup dalam tekanan. Sanksi ekonomi, embargo teknologi, dan propaganda 24 jam non-stop dari semua arah. Kalau negara lain sudah kolaps, Iran malah bangun pabrik baru. Yang lain sibuk cari pinjaman ke IMF, Iran bikin vaksin sendiri. Yang lain takut dibully Amerika, Iran justru upload story nge-tag Washington pakai emoji roket. Lihatlah reaksi pasar. Begitu berita Iran mau ganggu Selat Hormuz muncul, harga minyak langsung naik seperti nilai saham saat Elon Musk nge-tweet Dogecoin. Pasar global gemetar. Dunia usaha mulai sibuk nyari alternatif pengiriman minyak. Dan Washington mulai gelisah karena ya, kalau Iran bisa jual minyak pakai yuan atau barter karpet, sistem petrodolar bisa ambruk. Dan kalau dolar gak laku lagi, itu bukan sekadar krisis ekonomi, itu krisis identitas buat Amerika. Bayangkan, negara yang katanya penghasil demokrasi dunia harus bilang ke rakyatnya, maaf ya, harga bensin naik karena Iran gak mau pakai dolar. Dan ya, bukan cuma soal minyak, ini soal narasi. Barat terbiasa jadi dalang menunjuk siapa penjahat, siapa pahlawan. Tapi sekarang, penontonnya makin pintar. Netizen Sudan, Palestina, hingga Indonesia sudah tahu bedanya mana pembebasan dan mana penjajahan berjubah humanitarian mission. Ketika Iran melawan, banyak yang mungkin gak suka. Tapi banyak juga yang mulai bertanya, kenapa negara ini terus dilawan? Apa karena dia jahat? Atau karena dia nggak nurut? Di media sosial meme Iran mulai berseliweran. Kutipan pemimpin Iran bersanding dengan efek zoom in dramatis. Sound TikTok dipakai buat parodi politik luar negeri. Anak-anak muda Indonesia tiba-tiba hafal nama Selat Hormuz, padahal sebelumnya cuma tahu selat itu tempat kapal lewat di peta buku IPS. Barat mulai kehilangan kendali atas narasi. CNN bilang Iran ancaman, tapi penonton sekarang nanya balik. Yang bilang siapa? Kamu. Trust issues global makin parah. Dunia udah nggak percaya 100% sama media barat, kayak orang yang udah 3 kali ditikung sama pacar yang sama. Cukup! Iran juga bukan tanpa cacat. Banyak yang kritik soal kebebasan, soal HAM, soal sistem politik mereka. Tapi di tengah dunia yang makin fake, satu hal bikin Iran beda, mereka konsisten. Gak plan, gak basa-basi, gak pura-pura ramah waktu lagi nyerang. Dan anehnya, itu justru bikin mereka dihormati. Karena di era diplomasi penuh senyum palsu, kejujuran kasar kadang lebih menyegarkan. Banyak negara muslim lain pun mulai risih. Mereka pengen Iran diam, bukan karena benci, tapi karena takut rakyat mereka mulai mikir. Kalau Iran bisa, kenapa kita enggak? Iran, dalam diamnya yang bising, telah jadi pengganggu sistem. Sistem yang selama ini memaksa dunia untuk tunduk sambil senyum, sambil bilang ini demi perdamaian dunia. Bayangkan kalau Afrika mulai dagang barter pakai kacang dan batu bara. Kalau Asia Tenggara bikin sistem perbankan sendiri. Kalau Amerika Latin mulai bilang, kami nggak mau bayar utang dengan bunga 25% lagi. Efek domino itu nyata. Dan Iran, walau dipojokkan, adalah bidak pertama yang berdiri. Ide. Contoh. Keberanian. Dan itu kawan gak bisa dibom pakai B2 Spirit, karena begini logikanya, rudal bisa diledakkan, bunker bisa dihancurkan, jaringan listrik bisa diputus. Tapi ide itu kayak wifi tetangga, sinyalnya bisa nyampe meski kita nggak minta. Iran saat ini mungkin dikepung armada tempur, dibanjiri sanksi, dan dipojokkan oleh propaganda. Tapi mereka punya satu hal yang nggak bisa dikalkulasi di spreadsheet NATO, tekad keras kepala dan satu paket ijab level dewa. Dan itu bikin panik, bukan cuma Washington, tapi juga Dubai, Riyadh, London, dan Brussels. Karena kalau Iran bisa bertahan, negara-negara lain bisa mulai mikir, lah kok bisa ya? Padahal katanya Iran udah bangkrut dari 1997.
Mereka lupa, Iran udah hidup kayak orang kos sejak 1979. Mereka tahu gimana caranya hidup hemat, tapi produktif. Mie instan dimasak sambil ngelap senjata. Listrik nyala cuma 4 jam tapi cukup buat bikin roket. Bayangin kalau mereka dapat akses penuh kayak negara lain, bisa jadi Elon Musk kalah nyolot. Dan jangan salah, banyak rakyat dunia, termasuk Indonesia, mulai berpikir sama. Dulu geopolitik itu kayak kuliah jurusan neraka, cuma segelintir yang paham, sisanya ngangguk-ngangguk pura-pura ngerti. Sekarang, anak SMA udah bisa bahas sanksi sekunder sambil main Mobile Legends. Netizen kita makin cerdas, makin skeptis, makin nanya. Pertanyaan-pertanyaan itu pelan-pelan gerus narasi lama. Iran jadi semacam cheat code yang dibocorkan ke publik. Mau bebas? Nggak usah ikut aturan mereka. Makanya Barat panik. Mereka hentak Iran menyerang. Mereka takut Iran menang. Bukan menang secara militer, tapi menang secara moral, secara psikologis, secara simbolik. Karena dunia ini nggak dikendalikan lewat tank, tapi lewat rasa takut. Takut nggak dapat investasi, takut disebut anti-demokrasi, takut nggak dapat panggung di KTT. Parlemen Jang, Eka apa? Fred diundang, panggung kita bangun story. Dan ketika itu terjadi, ketika ada satu negara nekat yang bilang tidak sambil ngetawain para bos besar dunia, itulah saat dimana banyak negara mulai sadar kita juga bisa. Iran, dengan segala kekurangannya, dengan segala internal yang juga kadang bikin geleng-geleng kepala, justru tampil sebagai simbol keteguhan, simbol bahwa lo bisa punya karakter sendiri, walau dipelototi satu dunia. Dan itu bikin panik, karena karakter adalah komoditas langka di dunia diplomasi internasional. Di mana sebagian besar pemimpin dunia hari ini lebih jago selfie di GJ Judo, ketimbang bikin rakyatnya makan 3 kali sehari. Iran justru sibuk bangun pabrik, nuklir, riset bioteknologi, dan mengembangkan drone. Maka Iran, yang awalnya dicap sebagai troublemaker, sekarang justru jadi inspirasi. Bukan karena mereka sempurna, jauh bro. Tapi karena mereka jalan sendiri, di tengah jalan yang udah dipalang oleh barikade ekonomi dan diplomatik. Dunia barat pun makin gelisah, karena dalam banyak hal, Iran udah kayak spoiler film yang mereka nggak mau publik tahu, bahwa lo bisa bertahan, lo bisa tumbuh, bahkan lo bisa menang, tanpa harus ikut naskah buatan mereka. Tapi justru sistem dunia yang selama ini berdiri di atas ilusi, tanpa barat lo nggak bisa hidup. Negara yang harusnya jadi contoh kegagalan, justru jadi poster boy buat kemandirian nasional. Gimana dunia nggak panik? Ibarat main catur geopolitik, Iran itu payon yang berubah jadi ratu, dan langsung nyikat strategi lawan sambil nyengir tipis. Dan panik ini bukan hanya di ruang rapat NATO, atau meja makan Davos. Ini panik yang merembes ke media, ke narasi, ke konten TikTok, ke opini-opini yang mendadak berubah. Yang dulu bilang Iran negara gagal, sekarang mulai bilang ya, mereka punya poin juga sih. Dan ketika simpati publik dunia mulai geser, ketika narasi mulai pecah, ketika label teroris makin gak laku dijual, maka krisis bukan lagi soal siapa yang punya rudal, tapi siapa yang masih punya kredibilitas. Dan di babak ini, ternyata Iran gak cuma punya rudal. Mereka punya cerita. Cerita yang, mau lo suka atau enggak, mulai bikin dunia mikir, siapa sebenarnya yang lebih bahaya, yang melawan sistem, atau yang takut sistemnya ketahuan palsu.